Ya. 9.000 rumah tahfiz itu bang, gratis. Makan, minum, sekolah, nginep, semua gratis. Daerah mana itu Pak? Di mana-mana. Oh ya? Itu kita sampai ke Jepang. Di Jepang di mana? Orang yang belajar tahfiz di Jepang orang mana? Ya sama-sama belajar, ayo. Mana yang salahnya kita sama-sama Jadi benerin. sekarang volume perputaran bisnis Bapak udah berapa miliar nih sekarang ini? Boleh tahu nggak kira-kira? Perputarannya Ya, Ya, nilainya, turnovernya berapa miliar? cukup lah untuk membeli pesantren, cukup untuk membeli rumah-rumah tahfiz. Ya, berapa? Banyak lah. Gitu. Beli Boleh grup. tahu nggak apa? 1 triliun atau berapa? Wow, kayaknya di Kopi Jo nih ngobrolnya. Maksud Nanti saya Pak apakah Joni. Pak Ustadz sekarang Ustadz terkaya di Indonesia atau bagaimana? Ya, bukan. Doanya adalah yang paling banyak manfaatnya. Ya, 9.000 rumah tahfiz itu bang, gratis. Makan, minum, sekolah, nginep, semua gratis. daerah mana itu Pak? Di mana-mana. Oh ya? Itu kita sampai ke Jepang, sampai ke Nigeria, sampai ke Sudan, Somalia. Kita kemarin saya baru visit ke Mesir, ada 6 rumah tahfiz kami di sana. Nampaknya Yusuf Mansur mencoba melepaskan unek-uneknya, menceritakan tentang kehebatannya yang mempunyai hampir 9.000 rumah tahfiz yang tersebar di beberapa tempat, bahkan di beberapa negara. Menurut penjelasannya, rumah tahfiznya tidak hanya ada di Indonesia, tapi juga ada di Hong Kong, ada di Jepang, ada di Kairo, ada di Jordan, ada di Nigeria, ada di Sudan, dan Somalia. Apakah hal ini mungkin terjadi? Realistiskah cerita Yusuf Mansur? Menurut pandangan kita, yang disampaikan oleh Yusuf Mansur itu hanyalah membual, kata orang Jakarta. Dalam bahasa Arab disebut berbohong atau membohongi, dan orangnya disebut sebagai seorang pembohong. Dalam bahasa Arab itu dikenal dengan kata-kata kadzaba yakdzibu kizban bahwa kadzib, itu berbohong, membohongi, maka pelakunya disebut sebagai pembohong atau pelaku kebohongan. Kalau dia terus-terus melakukan kebohongan, maka disebut dengan kadzab. Maka Yusuf Mansur ini dalam bahasa Arab bisa juga disebut dengan Abul Kadzab. Kenapa demikian? Untuk membangun rumah tahfiz yang jumlahnya 9.000 tentu bukanlah hal yang mudah. Misalnya ada rumah tahfiz di lintas negara, katakanlah di Hong Kong. Ya Hong Kong di mana? Bukankah itu negara orang? Dan secara kasus saja itu TKI Hong Kong itu mencari-cari dan meminta pertanggungjawaban Yusuf Mansur soal uang yang dipungut setiap bulan yang jumlahnya tidak sedikit. Ada seorang TKI, ya, tiap-tiap TKI itu yang dipotong gajinya setiap bulan berkisar antara 10 dolaran Hong Kong yang jumlahnya bisa mencapai ribuan orang. Bagaimana Yusuf Mansur bisa membangun rumah tahfiz sementara dia masih dikejar-kejar? Begitu juga di Jepang. Di Jepang di mana? Orang yang belajar tahfiz di Jepang orang mana? Ini suatu hal-hal yang aneh.